Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi liwahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, bil ka'bati qiblata bil qur'ani imama walil muslimina wal muslimatun ikhwana. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat dimanapun berada pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, lebih-lebih dalam kondisi COVID-19 hari ini. Kita umat Islam sudah mendunia, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah ujian. Hal ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada dan pecinta dakwah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, tersurat dan tersirat di dalamnya yang bahwa kami akan menguji mereka. Itulah manusia-manusia yang kami hidupkan di atas dunia sebagai khalifah. Kami terus menguji mereka minal khaufi wal ju'. Kalau kita lihat dalam literatur ilmu tafsir atau ulumul Quran, minal khaufi wal ju' min qalilah atau taba'idah, artinya bahagian kecil daripada ujian kami adalah kami berikan sedikit ketakutan, minal khaufi wal ju' dan sedikit kelaparan kepada mereka, wa naqsim minal amwal dan kami berikan juga bahagian daripada jiwa mereka dan daripada buah-buahan mereka, wabasyiris sabirin dan berilah kabar gembira kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di ketika kita hari ini sedang mengalami sebuah wabah yang diistilahkan dengan COVID-19 yang sudah mendunia, maka kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita melakukan sebuah ikhtiar duniawi, itulah arahan protokol kesehatan pemerintah, itulah physical distancing, menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga kebersihan. Itu bahagian daripada ikhtiar duniawi. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, di samping itu yang sangat penting adalah kita melakukan sebuah ritual ikhtiar ukhrawi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menggarisbawahi, di ketika seorang hamba mengalami berbagai goncangan jiwa, mengalami berbagai galaunya pikiran dalam hidup dan kehidupannya, baik berbangsa maupun bernegara, hendaklah dia melakukan 3 hal yang sangat urgen untuk mentauhidkan Allah, bahagian daripada ikhtiar ukhrawi. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu adalah suatu kalimah, suatu slogan
di mana hamba itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun kepada Allah. Yang namanya manusia itu lumrah daripada dosa dan kesalahan. Karena kalimat manusia itu sendiri diambil daripada nasayan sunasian mansuyan, artinya makhluk yang sering digeruti dengan kelupaan. Maka di samping daripada sifat lupa, tapi jangan lupa hadirin, sebagaimana yang digarisbawahi oleh baginda Rasul, kullu bani adam khata wa khairul khata tawwabun. Setiap manusia itu cenderung acap kali melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik manusia sesudah melakukan dosa dan kesalahan cepat bertobat dari hal tersebut. At-taib minaz zambin kama la zambala. Orang bertobat dari segala dosa dan kesalahan itu seperti orang yang belum pernah mengerjakan dosa sama sekali. Hak prerogatif Allah diberikan kepada umat Muhammad yang sangat luar biasa, maka mumin ini hadirin harus kita rebut. Apalagi kita seusai melakukan ibadah puasa sebulan penuh melawan hawa nafsu, kemudian kita hari ini dalam suasana momen silaturahmi bulan Syawal, mari kita rajut untuk memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebuah sarana, sebuah wasail agar kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Perbanyakkan istighfar. Yang kedua hadirin adalah perbaguskan salat. Dikarenakan salat itu adalah as-salatu imanuddin. Salat itu tiang agama. Di ketika sebuah pondasi sudah kuat, insya Allah yang lain akan kuat. Baginda Rasul mentamsilkan as-salatu fid din kama sali ra'si fil jasad. Salat posisi di dalam agama adalah seperti kepala yang melekat pada lehernya. Di ketika organ lain terputus dari anggota tubuhnya, secara ahkam adadiyah bisa hidup hadirin. Tapi secara hukum adadiyah, hukum adat, di ketika kepala dipisahkan dengan jasad, maka dia akan menjadi mayit namanya. Begitulah urgennya salat dalam kehidupan diumpamakan oleh baginda Rasul. As-salatu fid din kama sali ra'si fil jasad. Salat dalam agama seperti posisi kepala yang meleket dalam jasad. Artinya, di ketika terjadi pemutusan antara kepala dengan organ yang lain, maka secara adat manusia itu tidak bisa hidup. Karena dalam organ kepala itu sangat komprehensif hadirin. Ada mulut, ada tangan, ada telinga, ada mata, rambut dan sebagainya. Begitulah posisi salat. Di ketika manusia itu salatnya sudah bagus, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hari ini menjadi sebuah problem yang sangat besar. Banyak orang yang melakukan salat, banyak orang yang melakukan ibadah haji dan umrah, bersedekah dan sebagainya, tapi melakukan fahisyah, perbuatan keji, melakukan korupsi, melakukan pencemaran nama baik, gosip, dengki dan sebagainya, fitnah merajalela di tengah kehidupan bangsa. Itu kenapa bisa terjadi hadirin? Bisa kita garis bawahi adalah manusia itu cuma melakukan ibadah itu bukan karena sebuah panggilan iman dan bukan karena sebuah kebutuhan, tetapi mereka melakukan ibadah itu, salat itu hanya sebuah kewajiban untuk memelihara namanya saja Islam di KTP. Hadirin wal hadirat, pendengar pencinta dakwah dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, sebagai ikhtiar ukhrawi mentauhidkan Allah, yaitu perbanyakkan doa. Dengan doa itu hadirin kita menjadi manusia yang selalu bertafakur dan bersyukur kehadiran Allah. Sesuai dengan judul dan tema yang kita angkat pada hari dan kesempatan hari ini adalah sengsara membawa berkah. Maka 3 poin itu hadirin, di ketika kita merenungi dan mengamalkan, perbanyakkan istighfar, perbaguskan salat dan perbanyakkan doa, itu merupakan sebuah hal yang sangat
baik dan sebagai jurus pamungkas bagi seorang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ketika hari ini kita dilanda dengan sebuah wabah COVID-19 atau namanya corona, yang sebenarnya secara literatur bahasa Arab atau mufradat corona itu menyertai, bersambung. Tapi sebenarnya kita seorang mukmin jangan mengatakan corona, karena dia terus bersambung dan menyertai kita. Tetapi katakan khif corona, berhenti, stop corona. Itu adalah sebuah kalimat yang baik. Karena boleh jadi kita orang Islam pada umumnya latah dengan istilah seperti tsunami, bahasa dari Jepang. Kita terus berbicara dengan hal tersebut, tapi di balik daripada itu adalah tsunami mengandung makna air bah yang besar. Begitu juga corona, yang maknanya karana yukrinu kurunan, artinya menyertai dan bersambung. Tapi hari ini jangan katakan corona lagi, tapi katakan khif corona, berhenti corona. Dengan demikian sebuah kalimat yang sering kita ulang, maka kalimat itu mengandung doa, maka doa itu akan diistijabahkan oleh Allah sesuai dengan keyakinan dan keikhlasan setiap orang yang menyatakannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami dari unsur dai perkotaan Banda Aceh mengajak seluruh kaum muslimin, seluruh komponen bangsa, mari dalam menghadapi keadaan hari ini kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan seperti nasihat Imam Al-Ghazali tadi, memperbanyakkan istighfar, memperbaguskan salat dan memperbanyakkan doa. 3 amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat tergantung di ketika melakukan di tempat yang diistijabahkan doa oleh Allah. Makanya dalam satu hadis ada 3 tempat yang baik untuk kita melakukan amalan 3 itu. Yaitu yang pertama al-masajid, tempat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan rahmat oleh para malaikat. Al-masajid, maka masjid itu harus dimakmurkan, harus dihidupkan. Jangan tutup masjid, karena masjid itu tempat yang paling baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Baitul Alim, rumah orang alim, pesantren, madrasah, dayah dan sebagainya. Itu adalah sterilisasi daripada virus dan wabah. Maka mari kita perbanyakkan amalan istighfar, perbanyakkan amalan zikir, doa di tempat tersebut. Kemudian yang terakhir Baitul Hifdzil Quran, tempat di mana orang menghafal Al-Quran, tempat di mana orang mempelajari Al-Quran, tempat di mana orang mempelajari ulumul Quran di dalamnya. Maka 3 tempat tersebut insya Allah akan sterilisasi daripada wabah dan virus yang sedang kita landa hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabutkan virus ini, wabah ini, penyakit ini di bumi negara kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.